Seperti biasa, kita sebelum berangkat kita repacking dulu. Nah, ini dia dalam base campnya kayak beginilah kurang lebih. Ada Mas Rizky, sok ganteng Anda. Jadi ini tuh salah satu tempat buat istirahat lah. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Buat tidur cukup luas di sini. Sekarang kita cek kesehatan dulu guys. Nah ini dia nih, influencer se-Tegal Parang. Mantap. Ini Konsina bentar lagi masuk. Nah ini dia suasana tunggu cek kesehatan. Dan gunungnya itu adalah, itu dia. Inilah dia guys, pemuda-pemuda belum kawin karena gak punya duit. Ini kita lagi mau menuju pos 1 ya? Pos 1. Jadi ini masih datar dan kita lihat mudah-mudahan terus datar. Tapi kayaknya gak mungkin. Let's go. Sekarang itu jam hampir setengah 9. Kita lihat sampai pos 1 itu kira-kira berapa menit, jam berapa. Ini dia di Gapura yang sangat ikonik. Ada patung lutung. Ini dia nih ikhwan-ikhwan lemah. Baru di kebun sayur udah melahoy. Lima menit lagi nanjak. Ini dia semacam selokan, cuman karena lagi kemarau jadi nggak ada air ngalir nih, tapi kelihatan kayak bekas-bekas air ngalir guys. Gimana Bu? Masih aman? Nggak kerasa ini kita udah di pos 1. Sekarang jam 11 lewat 9 menit lah kurang lebih. Ini dia ada warung juga nih di pos 1. Ini karena weekend biasanya ramai, tapi kalau hari biasa belum tentu seramai kayak begini. Jadi gimana testimoni sampai pos 1? Eto nih, Imam Dewa Coktos Kareta desu. Saha ieu? Nihonjin desu. Gimana bos? Gimana mau gede? Capek? Nah ini dia nih. Pos 1 luar biasa. Perjalanan panjang. Jadi kira-kira 2024 siapa yang menang nih? Kita ketemu Rio Haryanto abis balapan di gunung. Nih kita kemana? Kita ke Pelaminan. Sekarang kita pakai sunscreen dulu guys. Lupa dari bawah gak pakai, biar muka nggak gosong. Jadi lewat Palutungan ini, satu-satunya sumber mata air itu ada di pos 1 di sini nih. Ini airnya enak banget ngalir. Melimpah.
Kalau di peta, di map yang dikasih dari basecamp, itu dari basecamp ke pos 1 itu 2 jam kurang lebih. Ternyata setelah kita coba, kita bisa sampai tadi sekitar 2,5 jam setengah, lewat lebih setengah jam. Jadi dari basecamp ke pos 1 itu termasuk landai, banyak yang landai treknya ya. Tapi kita belum tahu nih dari pos 2 sampai atas itu kira-kira lebih nanjak atau tetap banyak yang landainya. Sekarang kita lagi menuju pos 2. Estimasi di map yang dikasih itu sekitar 15 menit. Coba kita buktiin. Sekarang kita udah sampai di pos 2, Ji. Pos kita. Info dari base camp itu sama di map itu kurang lebih dari pos 1 ke pos 2 itu 15 menit. Nah, ternyata coba kita estimasi itu kita sampai dalam waktu kurang lebih 20 menit. Ya. Lebih 5 menit lah. Itu juga karena kita banyak ngasonya, Ji. Nah, istirahatnya. Jadi apalagi Aji paling banyak. Jadi kalau naik gunung itu sebenarnya salah satu yang mempengaruhi cepat atau enggaknya kita naik itu dari istirahat ya. Kalau istirahatnya ngasonya kebanyakan ya bisa lebih lama juga coy. Tapi ya semakin sebentar kita istirahat naiknya semakin cepat. Jadi pos selanjutnya kita ke pos 3. Itu nama posnya itu Panguyangan Badak guys. Jadi kalau di map itu katanya sekitar 30 menit. Jarak tempuhnya itu 0,6 km. Kita lihat kita bisa 30 menit apa enggak. Sekarang itu kurang lebih jam 1 kurang 10. Kita lihat. Sekarang kita udah sampai di pos 3, tepatnya di Kandang Badak. Pos 3 itu kalau di panduan itu dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih katanya 30 menit. Tapi ternyata setelah kita coba itu kurang lebih 50 menit lebih lah. Hampir mendekati sejam. Ya gak tau ya, mungkin karena kita letoy, melehoy, dan kebanyakan ngaso. Panguyangan Badak. Panguyangan itu kalau dalam bahasa Sunda itu tuh kayak tempat buat badak, misalkan ada lumpur basah, nah di situ biasanya badak pada mandi. Nah itu disebutnya Panguyangan. Nah gak tau, mungkin dulu di sini tempat badak-badak itu guyang kalau kata orang Sunda itu. Mandi pakai lumpur. Misalkan ada kubangan di lumpur nih, ada airnya. Nah kan guling-guling tuh, kayak kudanil, kayak kebo. Nah itu disebutnya Panguyangan tempatnya itu. Nah, mungkin di sini dulu banyak badak. Nggak tahu, mungkin zaman Siliwangi kali banyak banyak badaknya. Nah ini nih bukti kalau dikit-dikit ngaso, sama selfie. Nah ini menu makan kita guys. Ini nasi telur dadar plus tempe mendoan, ditambah sambal terasi. Mantap Ji. Berasa kayak di pengungsian dinas sosial ya makannya pakai bungkus. Biasa makan sushi ya sekarang makan tempe mendoan doang. Sekarang kita lagi menuju ke pos 4. Jaraknya kurang lebih 0,9 kilo. Ya sekilo lah kalau di petunjuk. Waktunya itu kurang lebih katanya sejam ya. Sejam Ji? Sejam. Ya seperti biasa kayaknya kita bakalan lebih. Cuman kita nggak tahu bakalan lebih berapa. Sekarang jam 2:25. Kita lihat.
Gimana Ji, masih semangat? Masih. Gimana Pok? Lutut? Mau sekarang desu ne. Jadi kalau dilihat Ciremai lewat Palutungan ini dia mirip-mirip kayak Gunung Gede di Bogor lewat jalur Putri gitu. Jadi ya bisa dibilang landainya itu masih cukup banyak ya, karena jalur Palutungan ini katanya memang jalur favorit kebanyakan orang. Dibanding pos 1, 2, 3 sekarang itu tanjakannya makin lumayan nih, karena biasanya tuh semakin tinggi itu kan semakin dekat ke puncak ya, jadi biasanya treknya itu makin naik, landainya itu makin dikit biasanya. Ada pohon tumbang nih, gede banget pohonnya. Ini nutup jalur tapi masih bisa dilewatin. Coba kita lewat nih. Rantingnya gede-gede banget guys. Waduh, gede banget. Di akarnya dari sini nih, manjang. Makanya gua tuh kalau ngecamp di gunung itu sebenarnya sangat menghindari diriin tenda di sekitaran pohon gede, apalagi yang udah tua ya, karena ngeri tumbang. Jadi ya sebisa mungkin cari titik buat diriin tenda yang memang ya pohonnya itu ya yang biasalah, syukur-syukur yang datar. Nah ini dia pohon-pohon khas ketinggian pegunungan biasanya nih. Ini nggak bakalan bisa ditemuin di daerah datar nih, tinggi banget coy, sampai atas itu lumut semua, indah sih. Tapi ya itu cukup berisiko kalau diriin tenda di bawah pohon gede gini, nanti tumbang. Apakah betul suhu? Sekarang kita ada di pos 44, namanya pos Arban. Di petunjuk di map itu sejam dari pos 3 ke pos 4. Ternyata tadi kita sejam 7 menit, ada kemajuan. Lebihnya cuma 7 menit doang. Nah ini dia di pos 4, salah satu titik yang diperbolehkan buat ngecamp. Nah ini dia ada yang ngecamp nih. Nah ini dia belakangnya nih. Ini pohonnya gede-gede banget nih. Jadi gimana Bapak Aji? Testimoni ini kita baru setengahnya. Tolong dikasih komentar. Terima kasih untuk pacarku, terima kasih untuk istriku. Sorry. Pas kesini izin sama mama enggak? Izin. Bohong enggak? Izin. Mantap. Sekarang kita menuju pos 5. Tanjakan Asoy. Kalau dilihat dari namanya sih agak mencurigakan. Karena ada tanjakan, udah nanjak, Asoy lagi. Kalau di petunjuk sih katanya 30 menit. Kurang lebih waktu tempuhnya dengan jarak 0,7. Nah, kita nggak tahu nih. Nanti kira-kira 0,7 kilo. Kita nggak tahu nih, ntar bakalan lebih. Dan yang paling penasaran adalah tanjakan asalnya itu kayak gimana. Mantap. Nah ini dia nih. Mungkin inilah kenapa disebut tanjakan Asoy. Karena tanjakannya lumayan nanjak terus agak panjang. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ini dia dari atas nih ke bawah nih. Tanjakannya. Mantap. Dada mulai panas.
Masih hidup, Ci? Asoy pokoknya mah. Untung gak ada geboynya ya. Asoy dong udah segini. Tong sare gitu ya. Halo. Pak ngobes nih. Setengah jam. Setengah jam. Semangat, Ji. Hah, ini dia dinginnya itu makin kerasa dibanding di bawah tadi. Biasanya tuh semakin tinggi ya udah semakin dingin. Padahal semakin tinggi semakin dekat matahari. Nggak gitu logiknya. Sekarang kita udah ngelewatin pos 7 menuju pos 8. Habis itu ke puncak. Tadi kita dari tenda summit sekitar jam 4 pagi. Sekarang jam 6:15 kita belum sampai. Harusnya udah sampai. Tapi gak apa-apa. Karena ini udah mendekati puncak, jadi kita udah gak nemuin lagi pohon-pohon besar. Biasanya kalau udah dekat ke puncak, itu gunung-gunung itu tumbuhan-tumbuhannya itu cenderung pendek-pendek. Kalau udah deket ke puncak biasanya treknya itu kayak gini nih. Jadi dia banyak bebatuan, kalau enggak pasir. Gitu. Kalau di petunjuk itu kurang lebih kalau dihitung-hitung itu ya 1,5 jam lah sampai puncak. Nah, itu tuh puncaknya. Kelihatannya sih deket tapi kalau jalan tuh lumayan. Mantap. Ini sih keren banget nih. Bunga edelweisnya banyak banget nih. Mana lagi pada mekar, masih pada seger-seger. Tuh lihat. Nah ini dia nih bunga edelweiss. Salah satu pelanggaran berat kalau misalnya kita petik bunga ini nih. Karena bunga ini tuh langka, jadi termasuk yang dilindungi. Karena dia cuma bisa tumbuh di area ketinggian. Itu pun di ketinggian tertentu biasanya. Masih kuat, Ye? Akhirnya kita sampai di puncak, guys. Setelah summit dari camp itu jam 3:30 lah. Itu kurang lebih kalau diestimasi itu harusnya 2 jam itu udah sampai puncak. Nah, kita ternyata kurang lebih 5 jam baru sampai. Luar biasa. View-nya itu kawah yang cukup besar, terus lautan awan. Nih awannya keren banget nih. Nah, jadi puncak Ciremai itu dia kawahnya itu ngelingkar dia kayak cincin. Nah, jadi dari sini nih muter sampai sana, terus tuh jauh banget, sampai sini. Nah, dan inilah dia kawahnya. Ini termasuk yang curam banget sih. Kalau misalnya jalanin lewat sini tuh harus hati-hati banget. Ditambah lagi ini gak ada pembatas. Tuh, ngeri banget. Ini berapa ratus meter gue gak tahu. Dan di bawah itu ada kawah. Masih ngembul kayak semacam belerang gitu. Mantap.